Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Di perkuliahan manajemen proyek hari ini itu saya akan membahas tentang perencanaan dan manajemen proyek strategi DKV. Ya, ini ada kutipan ya, quotes gitu. Dalam sebuah proyek besar atau kecil, proyek tersebut itu harus menggunakan prosedur standar. Hal ini perlu dilakukan agar desainer mampu melakukan tugas secara profesional dan tidak sepelekan klien. Ya, itu basic sih, pengetahuan basic. Dan jika diamati lebih mendalam, desainer harus proaktif ya, bukan menunggu dari klien. Kenapa? Karena klien ini datang kepada desainer itu dengan masalah ya, jadi mereka punya satu masalah dan sudah semestinya kita sebagai desainer itu mampu menciptakan sebuah solusi yang tepat untuk permasalahan mereka gitu. Jadi kita mencari jawaban dari permasalahan yang mereka hadapi tentang desain. Itu bisa fungsi kita sebagai desainer. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dalam manajemen proyek ya, khususnya di DKV itu apa aja. Nah, ini ada elemen-elemen dalam manajemen. Elemen-elemen ini itu termasuk dalam manajemen klasik atau manajemen fungsional gitu, atau disebut juga dengan general management gitu ya, dalam bahasa manajemennya seperti itu. Ada planning yang pertama, yang kedua organizing, lalu staffing, yang keempat directing, dan yang kelima controlling, yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, yang ini yang pertama adalah planning. Jadi dalam tahap planning atau perencanaan ini perlu adanya perencanaan yang matang pada awal sebelum proyek dimulai. Jadi merencanakan ini berarti kita memilih dan menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan datang yang diperlukan untuk mencapai sasaran kita. Jadi perencanaan ini itu dimaksudkan untuk menjembatani antara sasaran atau tujuan yang akan diraih dengan keadaan atau situasi awal. Jadi permasalahan dari klien kita tadi itu apa, lalu tujuan yang ingin dicapai itu apa. Nah, itu kita tuangkan dalam planning ini gitu. Jadi kita harus merencanakan secara matang sejak dari awal proyek dimulai. Perencanaan ini meliputi ada 3. Yang pertama itu time planning. Time planning itu membuat timeline project yang harus disetujui oleh klien. Jadi kita buat timeline dulu, mulai dari awal banget sampai terakhir, itu harus sejelas dan clear, sejelas mungkin, yang harus disetujui oleh klien. Jadi klien juga harus tahu apakah mungkin ada tambahan dari mereka atau ada revisi dan lain sebagainya. Itu harus dikomunikasikan kepada klien. Nah, itu timeline ini tadi ya dibuat secara sedetail mungkin, mulai dari proses konsep, lalu desain FA sampai produksi, lalu dan itu tergantung dari permintaan klien. Jadi kita menyesuaikan kebutuhan dari klien. Lalu yang pasti di sini itu terlihat profesionalnya kita gitu ya sebagai desainer dalam menghargai waktu dan deadline gitu. Jadi harus sejelas mungkin, dan itu harus
harus runut gitu ya, jadi harus sesuai planningnya gitu, harus jalan. Jadi sebisa mungkin jangan sampai keluar dari planning waktu yang telah kita buat gitu. Lalu yang kedua adalah work planning. Nah, work planning ini membuat workflow yang jelas. Jadi tahapan demi tahapan itu disebutkan secara detail supaya klien ini tidak bisa seenaknya mundur sendiri gitu. Jadi harus jelas workflow-nya. Jadi kita membuat time planning tadi, lalu workflow, terus ditunjukkan kepada klien, mereka sudah jelas, sudah setuju, sehingga itu jadi pegangan kita supaya tidak bisa, yaitu tadi seenaknya mundur ke tahap yang awal, padahal sudah di-approve oleh klien. Nah, kemudian itu biasanya kita bisa buat yang namanya approval form. Jadi untuk ditandatangani klien, jadi gini, kan kita sudah bikin timeline gitu ya. Nah, setiap timeline yang sudah kita lalui itu kita bikin semacam approval form gitu. Jadi setiap kita presentasi ke klien itu kita dapat kita tunjukkan, kita presentasi bla 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 bla, terus kita berikan approval form ini ke klien untuk mereka tanda tangani, dan tanda tangan kita juga beserta tanggal, keterangan dan lain-lain, itu supaya saat presentasi berikutnya itu kita sudah ada istilahnya hitam di atas putih gitu. Jadi tidak ada yang tidak bisa dimundur atau diulang lagi dari awal gitu, karena itu sudah jelas dan itu menjadi pegangan kita sebagai desainer. Oke, yang ketiga itu ada financial planning atau budgeting. Nah, ini juga sama pentingnya. Biasanya sering disebut sebagai quotation atau penawaran harga. Nah, ini juga mesti dihitung secara detail. Antara penggabungan antara design fee dengan ongkos atau biaya lain seperti kertas, print, pembuatan mock-up, fotografi, dan hal-hal lain sebagainya yang berhubungan dengan desain yang dibuat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerugian yang secara finansial bagi desainer itu sendiri, karena ya material dan biaya serta ongkos itu tidak termasuk dalam design fee gitu ya. Jadi kita bedakan antara design fee dan biaya-biaya lain seperti yang tadi saya sebutkan gitu. Itu harus jelas dan harus sama-sama approve ya antara desainer dan klien gitu. Jadi nanti pasti akan ada tawar-menawar di situ juga. Jadi harus sedetail mungkin supaya tidak ada yang terlewat. Oke, yang kedua dari elemen manajemen tadi ada organizing. Organizing ini mengatur semua elemen-elemen dalam proyek ya. Jadi sebab dalam sebuah proyek itu akan melibatkan banyak waktu dan tenaga. Kendali ada di tangan desainer jika dia merupakan orang yang pertama gitu ya, yang memegang, yang bertanggung jawab gitu. Jadi itu mutlak ya untuk diatur secara benar dan jelas di dalam proyek gitu. Jadi siapa yang bertanggung jawab, istilahnya PIC-nya siapa gitu ya. Nah itu mengorganisir ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan cara bagaimana mengatur dan mengalokasikan kegiatan serta sumber daya kepada para peserta kelompok atau organisasi agar dapat mencapai sasaran secara efisien gitu. Jadi maksudnya di sini pembagian tim itu juga masuk dalam organizing.
Jadi hal ini berarti perlunya pengaturan peranan masing-masing anggota. Peranan ini kemudian dijabarkan menjadi pembagian tugas tadi ya, ada tanggung jawab, tugas, dan otoritas. Atas dasar pembagian tersebut, selanjutnya disusun struktur organisasi. Nah, organizing ini istilahnya satu paket ya dengan staffing. Jadi ada kesamaan gitu istilahnya. Staffing ini yaitu tadi sering dimasukkan sebagai salah satu fungsi manajemen yang biasanya itu kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi mengorganisir. Jadi karena ada pembagian tugas, tanggung jawab, posisi dan lain sebagainya. Staffing itu tadi ya meliputi pengadaan tenaga kerja, jumlah ataupun kualifikasi yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan termasuk perekrutan, pelatihan, dan penyeleksian untuk menempati posisi-posisi dalam organisasi. Jadi pengaturan struktur organisasi itu melalui beberapa tahap tadi ya, ada perekrutan, pelatihan, penyeleksian, dan lain sebagainya. Intinya memaksimalkan segala fungsi-fungsi tim yang ada. Kalaupun pada akhirnya seorang desainer itu mengerjakan semuanya, jadi tidak ada tim, maka itu harus dihitung tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Jadi akan ada hitungan tersendiri lagi. Misalkan kita gitu ya sebagai desainer itu pembagian tugas, misalnya pembagian tugas ada yang bagian dalam tim itu ada bagian administrasi itu misalnya fotokopi, lalu mengantarkan barang atau pengantaran mock-up barangnya dan lain sebagainya. Itu tadi organizing, staffing yang hampir mirip ya 11-12. Lalu yang keempat ada directing. Nah, directing ini seorang desainer itu harus mampu mengarahkan, mengatur, dan memotivasi diri sendiri dalam sebuah proyek supaya tercapai tujuan proyek tersebut yang pada akhirnya akan menjadi sebuah solusi bagi masalah klien. Jadi kita mengatur, mengarahkan, dan memotivasi diri sendiri maupun tim. Gitu. Jadi kepemimpinan ini adalah aspek penting dalam mengelola suatu usaha, yaitu tadi mengarahkan dan memengaruhi sumber daya manusia dalam organisasi agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Mengarahkan dan memotivasi ini erat hubungannya dengan pelatihan, koordinasi, dan konsultasi. Faktor lainnya juga yang harus diperhatikan adalah gaya kepemimpinan yang akan diterapkan karena berpengaruh besar terhadap keberhasilan dalam proses mencapai tujuan. Gitu. Jadi leadernya atau PIC-nya itu juga cukup penting, backgroundnya siapa dan lain sebagainya, karena kaitannya dengan pengarahan dalam tim dalam desain gitu. Oke, yang terakhir adalah controlling. Nah, controlling ini atau mengendalikan itu adalah menuntun dalam arti memantau, mengkaji, dan bila perlu mengadakan koreksi agar hasil kegiatan itu sesuai dengan yang telah ditentukan gitu. Jadi itu tadi mengkontrol ya, jadi mengendalikan apakah sudah sesuai atau belum gitu. Dalam fungsi ini hasil-hasil pelaksanaan kegiatan selalu diukur dan dibandingkan dengan rencananya, yang pertama planning tadi. Oleh karena itu biasanya telah dibuat tolak ukur seperti anggaran, standar mutu, jadwal penyelesaian pekerjaan, dan lain-lain. Bila terjadi penyimpangan, maka sebaiknya segera dilakukan pembetulan supaya pengendalian itu dengan demikian pengendalian merupakan salah satu upaya untuk meyakini bahwa arus kegiatan bergerak ke arah tujuan yang
diinginkan gitu ya, agar supaya sesuai dengan tujuan dari planning kita di pertama tadi. Tipsnya, kita buat semacam form checklist gitu ya dalam setiap proyek untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil. Jadi umumnya itu checklist ini biasanya sering terlupa. Nah, form ini berguna untuk memeriksa kembali apakah desain yang sudah kita buat itu sesuai dengan brief dan mandatory dari klien gitu. Seringkali karena kesalahan kecil kita desainer itu harus mengalami kerugian yang mungkin tidak kecil gitu ya. Jadi itu harus checklist itu tuh harus kita buat supaya tetap dalam planning yang telah kita bikin sebelumnya, dalam timeline ya, seperti itu. Jadi perlu diingat bahwa walaupun kita punya skill yang mumpuni gitu ya, kita desainer punya skill yang bagus, tapi kalau manajemen kita buruk atau salah gitu ya, atau kacau, itu akan mempengaruhi karya kita itu mungkin ya tidak layak untuk dijual ke klien dan lain sebagainya gitu. Jadi manajemen dalam desain itu juga penting, sama pentingnya dengan skill itu. Oke. Jadi kalau kita rangkum, yang pertama kita harus nge-planning semuanya dari awal, step by step gitu ya, dari pertama sampai yang terakhir, dan itu harus dikomunikasikan kepada klien. Lalu kita mengorganizing tadi ya dengan pembagian tugas, atau misalnya kalau kita bekerja secara sendiri itu juga harus kita bagi tugas supaya tidak gelambiar gitu, dan itu harus sejelas mungkin. Staffing juga sama tadi ya, kurang lebih 11-12 dengan organizing. Lalu directing itu tadi mengarahkan step selanjutnya, dan yang terakhir adalah controlling. Jadi apakah sudah sesuai dengan timeline yang kita buat di awal tadi. Nah, ini saya menemukan jurnal. Jadi jurnal ini membahas tentang pengaruh manajemen proyek terhadap keberhasilan desain interior di Surabaya. Nah, ini saya ambil contoh desain interior ya, tapi sebenarnya kurang lebih hampir sama gitu. Di DKV juga sama gitu. Jadi ini saya ambil dari jurnal Wibowo et al. Tahun 2015. Jadi hasil penelitian dia ini menyimpulkan menurut persepsi responden. Jadi responden ini dari kumpulan desainer interior di Surabaya, manajemen proyek ini secara signifikan berpengaruh terhadap keberhasilan desainer interior di Surabaya. Jadi keberhasilan perusahaan desain interior itu yang responden jalankan tadi itu sangat besar dipengaruhi manajemen proyek. Nah, manajemen proyek itu diambil sampel oleh Wibowo et al. Ini. Jadi poin-poin tadi yang ada 5 tadi ya, yang ini 1, 2, 3, 4, 5 ini mereka ambil mana yang paling variabel mana yang saling berpengaruh gitu. Nah, yang pertama variabel planning dan controlling ini ternyata paling berpengaruh terhadap keberhasilan desain interior di Surabaya, dan itu bisa jadi kepada yang lain, maksudnya desainer DKV, desainer komunikasi visual, atau desainer produk dan sebagainya. Jadi planning dan controlling itu adalah 2 aspek yang paling berpengaruh. Lalu yang kedua, jika ingin meningkatkan jumlah aset atau karyawan, ini bisa meningkatkan dengan aspek planning dan organizing dari manajemen proyeknya. Jadi
kalau kita mau meningkatkan aset dan karyawan, kita harus meningkatkan kinerja dari planning kita dan organisasi. Lalu yang ketiga, jika ingin meningkatkan jumlah jasa yang ditawarkan dan disediakan, berarti kita harus meningkatkan aspek planning dan directing. Jadi jika ingin meningkatkan jumlah jasa dan jasa yang ditawarkan, harus meningkatkan aspek planning dan directing. Dan yang keempat, kalau kita mau meningkatkan jumlah klien atau proyek yang diterima, berarti harus meningkatkan aspek planning dan controlling. Dari keempat temuan ini sama-sama semuanya harus planning yang pertama, itu sebagai dasar keberhasilan proyek kita gitu ya, proyek designer. Sedangkan yang lain-lain itu mengikuti gitu. Jadi planning tetap harus yang pertama, seperti itu. Nah, ini daftar pustakanya. Kalau teman-teman mau mempelajari lebih lanjut, bisa dari sini. Ada tiga daftar pustaka atau sumber-sumber lain di website itu juga banyak kalau teman-teman cari atau googling ya. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak. Itu bahasan kita. Materi ini bisa teman-teman pelajari lebih lanjut dengan mencari sumber-sumber yang lain gitu ya. Dan bisa, kalau ada pertanyaan bisa japri ke saya by WhatsApp. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.